Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Zahira Azkiyah dari kelas 2C Tadris Matematika akan menjelaskan mengenai jumlah dan pembagiannya untuk memenuhi UTS ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Arab. Terima kasih. Silahkan disimak videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai jumlah. Jadi kata kalam itu dalam istilah nahwu sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang menyebutkan kalimat itu jumlah. Sehingga pada intinya kalam bisa dikatakan jumlah. Akan tetapi jumlah itu lebih umum daripada kalam. Sehingga takrif atau definisi jumlah itu lafaz yang tersusun, baik itu berfaedah ataupun tidak. Selanjutnya ada pembagian jumlah. Secara keumuman, jumlah terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Kita garis bawahi pada kata ismiyah. Otomatis jumlah tersebut diawali dengan kalimat isim. Rumusnya itu ada mubtada ditambah khobar. Yang kedua ada jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Fi'il atau kalimat pekerjaan yang bermakna pekerjaan. Adapun rumus jumlah fi'liyah itu fi'il ditambah fa'il tambah maf'ul bih. Kita garis bawahi kata fi'liyah. Otomatis jumlah tersebut diawali dengan kalimat fi'il. Seperti itu. Contoh dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, lafaz Zaidun qaimun. Itu merupakan contoh jumlah ismiyah karena diawali kalimat isim Zaidun lalu merupakan susunan mubtada dan khobar. Zaidun itu mubtada, sedangkan qaimun itu menjadi khobar mubtada. Yang kedua, ada lafaz kataba Zaidun ad-darsa. Itu merupakan contoh dari jumlah fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il. Lalu susunannya itu susunan fi'il, fa'il, lalu maf'ul bih. Kataba menjadi fi'il yang berupa fi'il madi, sedangkan Zaidun itu menjadi fa'il. Ad-darsa itu menjadi maf'ul bih, atau dalam bahasa Indonesianya itu subjek, predikat, objek. Kemudian dalam kitab Qawaidul I'rab itu jumlah dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah, ketiga jumlah dzarfiyah, keempat jumlah dzatu wajhin, sedangkan yang kelima itu jumlah syartiyah. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali atau dimulai dengan kalimat isim, baik itu isim muawwal ataupun isim soreh. Kita cari definisi isim soreh dan juga isim muawwal. Apa sih isim soreh dan isim muawwal itu? Isim soreh itu adalah lafaz yang jelas akan bentuk dan tanda-tanda isimnya. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Zaid itu merupakan kalimat isim. Bentuk dan tanda-tanda isimnya pada Zaidun itu jelas. Zaid merupakan nama. Lalu tanda-tanda isimnya juga pada kalimat Zaidun itu jelas. Itu ada tanwin. Otomatis Zaidun di sini itu termasuk pada isim soreh. Lalu yang isim muawwal itu lafaz fi'il yang mengira-ngirakan makna isim di dalam kedudukannya dalam kalimat.
Jadi lafadznya berbentuk fi'il atau kalimat fi'il, lalu maknanya makna isim. Contohnya seperti wa antasumu khairul lakum. Tasumu, garis bawahi tasumu. Tasumu di sini itu memiliki makna isim, puasa. Tapi kalau dilihat dari lafadznya itu merupakan fi'il mudhari karena kemasukan amil nawasib an. Nah, jadi antasumu di sini itu termasuk kepada isim mu'awwal. Yang kedua, ada jumlah fi'liyah. Adalah jumlah yang dimulai dengan kalimat fi'il. Contohnya, qoma zaidun. Zaid telah berdiri. Qoma itu merupakan fi'il, yaitu fi'il madi. Yang ketiga ada jumlah dzarfiyah. Jumlah dzarfiyah itu merupakan jumlah yang dimulai dengan dzorof atau jar majrur. Nah, bisa berbentuk dzorof, bisa berbentuk juga jar majrur. Contoh yang pertama yang berbentuk dzorof. Aindaka zaidun. Dzorof di sini itu pada kalimat aindaka. Sedangkan hamzah di sana itu merupakan hamzah istifham. Hamzah yang bermakna pertanyaan. Aindaka zaidun, apakah Zaid di sampingmu? Nah, sedikit penjelasan, dzorof itu terbagi menjadi dua. Ada dzorof makan, ada juga dzorof zaman. Yang pertama, dzorof makan itu dzorof yang menjelaskan, dzorof yang menunjukkan makna tempat. Sedangkan dzorof zaman itu dzorof yang menunjukkan makna waktu. Besok, waktu subuh, sore. Kalau makan itu bisa mengenai tempat, di samping, di atas, di bawah, seperti itu. Selanjutnya ada jar majrur. Contohnya afid dari zaidun. Fi merupakan huruf jar, sedangkan ad-dari itu majrur dari huruf jar. Jadi disebut jar majrur. Hamzah di sana juga hamzah istifhamiyah, hamzah yang bermakna pertanyaan. Selanjutnya, yang keempat ada jumlah dzatu wajhen. Itu adalah jumlah yang dimulai dengan jar majrur dan dzorof serta lafadz sesudahnya itu menjadi fa'il dengan mengira-ngirakan lafadz yang diropakan dan dibuang atau mu'allaq yang biasa berupa fi'il atau isim. Nah, jika mu'allaq tersebut berupa fi'il, maka berupa jumlah fi'liyah. Tapi jika mu'allaq tersebut berupa isim, maka berupa jumlah ismiyah. Jadi kita harus mengetahui mu'allaqnya. Oke, contohnya dzorof. Yang pertama pada jumlah aindaka zaidun. Apakah Zaid di sampingmu? Nah, aindaka di sini itu mengira-ngirakan amustakirun aindaka zaidun. Mustakirun. Lalu contoh jar majrur afid dari zaidun. Apakah Zaid di rumah? Itu takdirnya aistaqarra fid dari zaidun. Takdirnya istaqarra. Sedangkan yang dzorof itu takdirnya mustakirun. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu jumlah syartiyah. Merupakan jumlah yang berlaku menjadi fi'il syarat. Nah, di mana ada fi'il syarat pasti juga ada jawabnya. Contoh, in qoma zaidun qoma amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr juga berdiri. In qoma. Nah, in itu merupakan huruf syarat. Jika, jikalau, jika atau kalau. Itu salah satu syarat, huruf syarat. Koma amrun, maka Amr juga berdiri. Koma di sini itu mengira-ngirakan huruf fa.
fa jawab. Jadi Amr itu tidak akan berdiri jika Zaidnya tidak berdiri. Begitulah adanya jawab dan syarat. Nah, kalau in koma Zaidun koma Amrun itu berlaku menjadi fiil syarat, maka in koma Zaidun koma Amrun itu termasuk jumlah syartiyah. Jadi mungkin hanya mengenai jumlah dan pembagiannya saja. Kesimpulannya, kalimat itu disebut kalam, yaitu susunan kata yang memiliki makna lengkap dan dapat dipahami dengan bentuk utama. Lalu jumlah juga lebih umum daripada kalam, karena makna jumlah itu lafaz yang tersusun, baik itu berfaedah maupun tidak. Jumlah secara keumuman terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lalu dalam Qawaidul I'rab, kitab Qawaidul I'rab itu terbagi menjadi 5. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah dzarfiyah, jumlah dzatu wajhin, dan terakhir jumlah syartiyah. Nah, masih banyak lagi. Ada jumlah yang memiliki tempat dalam i'rab, ada juga jumlah yang tidak memiliki tempat dalam i'rab. Ada juga, dan masih banyak lagi jumlah-jumlah yang lainnya. Sekian penjelasan jumlah dan pembagiannya dari saya. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya juga sama-sama belajar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.